Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video ini Abi akan menjelaskan materi kita tentang pengertian dan prinsip demokrasi Pancasila. Ayo belajar. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini memberikan kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila keempat dari Pancasila. Padahal perlu diingat bahwa kelima sila Pancasila berkedudukan setara dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi, rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila lainnya. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang hal ini, marilah kita lihat dulu pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, kita lihat dari Profesor Noto Nagoro yang mengartikan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, menurut Profesor Darji Darmodiharjo, demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu Profesor S. Pamuji menyatakan bahwa demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek. Yang pertama, aspek formal, yaitu mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam bidang perwakilan rakyat dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur. Yang kedua, aspek material mempersoalkan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, aspek normatif atau kaidah yang mengungkapkan seperangkat norma dalam mencapai tujuan. Yang keempat, aspek optatif, yaitu mengetengahkan tujuan atau kehendak yang akan dicapai. Yang kelima, aspek organisasi yang mengetengahkan wadah pelaksanaan demokrasi tersebut. Dan yang keenam, aspek kejiwaan yang mengetengahkan semangat penyelenggaraan negara dan pemimpin negara. Selain pendapat para ahli di atas tentang demokrasi Pancasila, pengertian demokrasi Pancasila juga dapat dibedakan atas yang pertama, aspek material atau substansi isi. Dan demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Yang kedua, aspek formal, di mana demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan demokrasi politik yang dicerminkan oleh sila keempat. Lalu apa saja prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila? Nah, secara ideologi maupun konstitusional, asas demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai budaya bangsa mengajarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya, jangan lupa kerjakan tugas yang tertera pada bagian deskripsi video ini. Sampai jumpa Anda semua. Wassalam.